Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang aliran Jabariyah. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu aliran Jabariyah? Jabariyah merupakan sebuah aliran dalam teologi ataupun ilmu kalam yang berpendapat tentang pemahaman takdir Tuhan. Nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Paham ini berkebalikan dengan pemahaman Qadariyah. Dalam ajaran ini berpendapat bahwa manusia mengerjakan semua perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Ataupun dalam bahasa Inggris kita bisa mengistilahkannya dengan fatalism atau predestination. Dalam pahaman ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Jadi manusia terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan itu pun ditentukan semua oleh qada dan qadar. Pemahaman ini berkembang di masyarakat Arab yang notabene geografisnya merupakan padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak bergantung pada kehidupan natur. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalisme. Maka orang Arab zaman dahulu lebih banyak menganut paham ini. Paham Jabariyah ini terbagi menjadi dua, yaitu paham Jabariyah golongan ekstrim dan golongan moderat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada aliran Jabariyah ini. Yang pertama ada Ja'ad bin Dirham. Beliau merupakan seorang maulana Bani Hakim dari Damaskus yang tinggal di lingkungan Kristen yang senang membahas tentang teologi. Dia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah. Namun, karena pemikiran-pemikiran kontroversialnya dia, Bani Umayyah menolak. Lalu dia pergi ke Kufah untuk menyebarluaskan pemikirannya. Dalam teologi Islam, kemungkinan beliau adalah orang yang pertama kali menonjolkan pemahaman ini. Yang kedua, ada Jaham bin Safwan, merupakan seorang dai dari Khurasan yang tinggal di Kufah. Beliau yang mendirikan golongan Al-Jami'ah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syuraih bin Al-Haris. Ia turut serta dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Namun, dia ditangkap dan dia dibunuh. Jaham bin Safwan ini merupakan seorang yang menyiarkan paham ini yang dikemukakan oleh Ja'ad bin Dirham. Nah, tokoh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan merupakan keduanya adalah tokoh dari golongan Jabariyah ekstrim. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu tokoh pada Jabariyah golongan moderat. Tokoh ini ada dua, ada Al-Husain ibnu Muhammad al-Najjar dan Dirol ibnu Amr. Keduanya merupakan tokoh dari aliran Jabariyah golongan moderat yang bersandarkan pada paham kasb. Nah, dalam ajarannya, karena golongan ini terbagi menjadi dua, ada golongan moderat dan golongan ekstrim. Kali ini aku akan bahas yang pertama dulu, yaitu golongan ekstrim. Golongan ekstrim berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan. Oleh karena itu, manusia berbuat bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti kiasan atau majazi. Mereka pun berpendapat bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, karena yang kekal hanya Tuhan. Nah, sedangkan golongan yang moderat berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Nah, tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Inilah yang disebut dengan paham kasb atau acquisition atau akuisisi. Dalam paham ini dikatakan bahwa manusia tidak lagi wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Manusia mempunyai bagian efektif dalam perwujudannya. Tuhan
Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Saya sendiri berpendapat kurang setuju dengan pemahaman ini, karena meskipun qada dan qadar telah ditentukan, kita pun diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar di muka bumi ini untuk beribadah dan mengharapkan pahala dan ridhonya. Maka dari itu, terlepas dari qada dan qadar, kita pun harus menjadikan bumi ini sebagai ladang amal kita untuk di akhirat kelak. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dan mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.